Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf, mahasiswa ITB Pinus Bogor, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan berpendapat mengenai suara generasi Indonesia saat ini. Ada beberapa pertanyaan mengenai Indonesia saat ini, yaitu yang ke satu, apa pendapat kalian mengenai Indonesia saat ini? Nah, sebagai sebuah negara yang memiliki populasi yang besar dan beragam, Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang unik. Secara umum, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam hal ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Nah, namun Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih cukup tinggi, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan serta antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Selain itu, korupsi, tindakan kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi masalah serius di Indonesia. Nah, di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman budaya, dan jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga semakin dikenal sebagai salah satu pusat teknologi startup di Asia Tenggara dan telah menunjukkan komitmen untuk menjadi pemimpin dalam isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan konservasi hutan. Nah, secara keseluruhan, Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang besar untuk masa depannya dengan upaya yang dapat dan tindakan konkret dari pemerintahan dan masyarakat. Indonesia dapat terus maju dan menjadi negara yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang pertanyaan yang kedua, yaitu keresahan apa yang mengenai Indonesia saat ini? Keresahan mengenai Indonesia saat ini sebagai sebuah negara yang memiliki populasi yang besar dan beragam, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang membuat sebagai masyarakat merasa keresahan. Di antaranya yaitu krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia. Yang kedua yaitu korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas diusut dan diadili secara adil, sehingga masyarakat merasa keadilan belum sepenuhnya terwujud. Nah, yang ketiga, krisis demokrasi yang terjadi di Indonesia, seperti penggunaan kekuasaan yang otoriter, pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berserikat, serta kebebasan media yang terbatas. Nah, yang terakhir yaitu krisis lingkungan dan pelestarian alam yang semakin memprihatinkan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan populasi lingkungan semakin parah. Semua ini, keresahan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang ketiga yang mengenai harapan Indonesia itu seperti apa dan harus bagaimana. Nah, sebagai negara yang memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang melimpah, harapan untuk Indonesia adalah menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan di masa depan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai harapan pemilu tahun 2024. Nah, sebagai negara demokratis, pemilu merupakan momen penting dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan Indonesia. Berikut adalah beberapa harapan saya untuk pemilu 2024 di Indonesia ini. 1. Proses pemilu harus dilakukan secara transparan, adil, dan demokratis. Nah, setiap calon harus diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kampanye dan merebutkan suara masyarakat. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu setuju tidaknya pemilu ditunda. Nah, sebagai sebuah negara demokratis, pemilihan umum merupakan bagian yang integral dari sistem politik Indonesia. Pemilu memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya, serta memilih partai politik yang mewakili kepentingan mereka.
Oleh karena itu, secara umum, saya tidak setuju dengan penundaan pemilu kecuali ada keadaan darurat yang ekstrim seperti pandemi COVID-19 saat itu. Namun, jika penundaan pemilu diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan. Pemerintahan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat suara generasi milenial mengenai Indonesia saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.